ketika kamu merasa tetap, ya betul betul, kayak kalau udah makin tenggelam, udah basah sekalian kuyup dah, itu kan. Ya kan. Dan kadang gini, makanya sebenarnya adalah ini sebenarnya bagus ya kalau ketika kamu mampu men-challenge. Ya, tapi jangan sampai ketika kamu merasa tidak mampu, kamu memaksakan terus tenggelam tuh. Ingat, prinsip air adalah semakin dalam semakin sedikit oksigen. Tekanan gravitasi. Ya. Ketika kamu semakin tenggelam, ini kamu udah kayak diinjek gajah. Gitu kan. Nah, makanya itu kan berat banget. Makanya kayak kalau misalnya ada kapal selam tenggelam, ya kapal selam tenggelam sih. Cuman kapal selam kecelakaan gitu kan, tenggelam. Iya, kapal selam kan tenggelam gitu. Tapi kalau kecelakaan misal tenggelam dalam banget gitu kan. Misal mungkin di kedalaman 700 atau 800 meter di bawah air, ketika tekanan oksigennya yang di dalam kapal itu rusak atau ada kebocoran, pintu nggak mungkin dibuka. Kalaupun bisa dibuka, itu apa ya? Kapal selam kayak kaleng yang kamu rumpes. Gitu. Botol air mineral yang kosong yang kamu buka tutupnya, terus kamu apa sih, rumpes gitu, rot kan bisa langsung seret gitu kan. Tapi kalau tutupnya kamu tetap tutup, kamu kan nggak bisa dihancur apa sih, remes gitu kan. Itu ketika kamu merasa mampu dengan tantangan yang ada di dalam diri kamu, ya nggak apa-apa, diteruskan, digali lebih dalam, gali lebih dalam, gali lebih dalam. Karena buat aku, titik tertinggi pengetahuan adalah ketidaktahuan. Gitu. Dan ini kok terus cari tahu terus, cari tahu terus, cari tahu terus, sampai titik yang emang kamu, oh, 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 gitu. Tapi jangan haus untuk belajar, jangan pernah kenyang untuk belajar. Kamu harus selalu kosongin gelas kamu untuk diisi lagi, isi lagi, isi lagi. Ketika kamu merasa nggak mampu, tar dulu gitu, tar dulu, bukan jangan langsung tinggalin. Kan sayang nih, kamu udah dalam-dalam nyelam nih, ketilem kan, udah dalam-dalam, jangan langsung tiba-tiba ke atas, tar dulu, pelan-pelan dulu, segini dulu nih, nikmatin dulu, cari tahu apa yang perlu buat ke dalam lagi. Atau kalau perlu kamu naik sedikit dulu, naik lagi, ntar di titik yang udah tahu baru nyelam lagi gitu. Itu sih kalau kata aku mah. Ya betul. Em, ya bisa jadi. Kita ya, mungkin kita pernah dengar ini gak sih? Hanya ikan mati yang mengikuti air ngalir. Pernah dengar gak kamu? Istilah itu. Bukan, nggak tahu deh masuknya peribahasa atau enggak. Tapi aku tuh pernah dengar istilah kayak gitu, kayak cuman ikan mati doang yang ngikutin air. Semua ikan hidup itu, ah, baru dengar. Iya, dulu aku pernah dibilangin sama sama kakak tingkat lah. Dem, cuma ikan mati doang yang ngikutin air. Semua ikan hidup tuh ngelawan air gitu kan. Terus aku pikir, emang iya ya gitu kan. Ini gak usah jauh-jauh ke yang lain dulu. Emang iya ya semua ikan yang hidup itu ngelawan air, ngelawan arus gitu kan. Apalagi kalau ikan yang hidup di sungai. Hah? Iya, Pak.
kita ngobrolin ikan yang di sungai ya, bukan yang di akuarium ya. Mm-mm. Aku pikir gitu kayak, emang iya ya? Bahkan aku berpikir, apa coba ikan-ikan sejenis apa yang dia hidup ngikut arus gitu kan? Ternyata nggak tahu ya, kalau emang ada ya kasih tahu gitu kan. Aku penasaran juga masalah ya gitu kan. Tapi setelah dipikir, kalaupun misal ternyata nggak ada, lah iya juga gitu. Cuman ada beberapa ikan yang terbawa arus saat melawan arus. Udah nggak? Dia tetap melawan nih. Ini kan arus sungai ke sini. Dia ikan ke sini kan ngelawan kan. Dia terus ngelawan tapi dia ke bawah mundur. Terus dia ngelawan terus, ngelawan terus, ngelawan terus, ngelawan terus, ngelawan terus. Tapi itu nggak masalah. Itu malah jadi titik kamu bisa lebih kuat dari sebelumnya, gitu kan? Karena kamu berusaha melawan arus, gitu kan? Pun orang yang mengikuti arus itu juga menurutku nggak sepenuhnya mengikuti arus kok. Karena menurutku ya, hidup itu selalu dihadapkan dengan minimal dua pilihan. Apapun, kamu mau kemana pun selalu dihadapkan sama dua pilihan. Gak mungkin ada satu pilihan. Kalau versiku ya, versiku kayak walaupun kita mau makan aja, kita kadang dikasih dua pilihan, makan apa enggak, gitu kan? Bisa jadi perut kita lapar banget tapi mulut kita males ngunyah. Bisa jadi kan. Itu jadi itu untuk hal-hal sederhana selalu dihadapkan oleh dua pilihan. Dan kadang kita kayak, ya udahlah, gua ngalir aja, gua makan aja lah, orang yang lain makan. Secara tidak sadar menurutku itu adalah keputusan kamu, karena kebutuhan yang makan itu menjadi kebutuhan pokok manusia, semua manusia. eh, Kamu memutuskan untuk makan itu adalah insting kamu untuk bertahan hidup sebagai seorang manusia. Itu kalau aku, ya. Jadi orang-orang yang mengikuti arus itu ya nggak apa-apa, tapi sebenarnya mereka nggak mengikuti arus kok. Mungkin dia adalah orang yang terbawa arus, gitu. Dia berusaha memilih dengan kebingungan dia karena dia sulit mengenali diri dia, ya dia terbawa arus, gitu. Jadi salmon itu ketika musim bertelur selalu melawan arus. Ya, salmon selalu melawan arus, bahkan sampai dia mati. Jadi kan dia bertelurnya di sungai kan, di air tawar. Renang terus, renang terus, renang terus, bahkan sampai ada yang bilang dia akan mati ketika berhenti berenang. Aku nggak tahu tuh bener apa enggak, ikan salmon itu beneran mati apa enggak kalau berhenti berenang. Tapi ikan tuna setahu aku ya, ikan tuna tuh kalau misalkan berhenti berenang mati dia. Ya, kayak ikan salmon, kenapa kita ngomongin ikan sih? Ya gitu. Tapi itu ya gitu, itu menjadi eh, gambaran manusia yang mengenal diri, gitu kan, menurutku ya. Orang yang melawan arus nggak masalah, orang yang tidak melawan arus pun ya nggak masalah juga, gitu. Tapi yang jelas kamu akan lebih mengenal diri kamu ketika kamu berusaha mengenal arus, melawan arus walaupun terbawa arus, gitu. Ya, ya Rafid. Oke. Menarik, menarik, menarik. Gimana ya? Kan gini. Kita dituntut untuk kenal sama diri kita nih. Kan kita kalau untuk kenal orang sama orang lain kan gampang ya. Kayak, lu namanya siapa? Gitu kan. Gua ada, lu siapa? Gitu kan. Oh, lu sekolah di mana? Rumah lu di mana sih? Gitu kan.
Ntar kalau 2 bulan 3 bulan kan udah lebih intens tuh, kayak oh makanan favorit lu apa sih gitu kan. Ntar 6 bulan udah lebih intens lagi, gue boleh nggak main ke rumah lu di mana, atau kita jalan yuk. Nah itu tuh ntar 1 tahun mungkin jadian gitu kan, jadian 2 tahun nikah gitu kan, bisa jadi gitu kan. Nah itu kalau kenal orang lain kayaknya eh, kalau sesederhana itu bisa lebih cepat ya. Tapi ketika kita berusaha mengenal diri kita, itu cenderung akan sangat sulit karena kita akan mempertimbangkan batasan kemampuan kita. Salah satu hal sederhana yang paling sering saya lakukan adalah dengan refleksi diri. Itu adalah cara yang paling gampang untuk melihat batasan diri kita, untuk melihat batas-batas kemampuan, eh, untuk kenal sama diri kita, refleksi diri. Jadi ayo ikut Tembokpedia Kebumen. Karena di Tembokpedia Kebumen kita diajarin untuk, bukan diajarin ya, kita bareng-bareng merefleksikan diri gitu kan. Mulai dari 3 bulan sekali, ya 6 bulan sekali, bahkan ini ya kita per semester sih. Semester 1 sama semester 2 gitu, biar kayak sekolah 6 bulan sekali gitu. Jadi ayo ikut Tembokpedia Kebumen, nanti bisa di follow akun Instagramnya, sama ya sama TikToknya jangan lupa, ada Vita. Di TikTok artisnya Vita, oke itu. Ya jadi refleksi diri itu adalah melihat kembali, mengingat kembali hal-hal yang udah pernah terjadi, baik itu hal penting atau nggak penting. Kan biasanya kayak, ya kalau kamu inget di dalam perut, ingetin nggak apa-apa. Ya itu bisa jadi bahan refleksi. Kalau kamu inget waktu gue di dalam perut gue selalu diputerin musik ini, Sunset di Tanah Anarki misalkan, atau kemesraan biar kayak di Angkringan Mukti gitu kan, closingan. Itu hal-hal yang penting kita harus ingat kembali, baik itu perasaan, baik itu pikiran, baik itu perilaku, kejadian, untuk kembali mencari hal-hal positif yang bisa kita ambil. Misalkan, oh dulu gue dulu pernah loh di apa namanya, setiap hari, bukan setiap hari, gini deh, gue dulu pernah ketika hujan deras, gue diantar sama ibu gue naik motor ke sekolah, hujan-hujanan bareng gitu kan. Saat itu mungkin sesuatu hal yang biasa gitu kan, gue hujan-hujanan sama ibu gue, ya Allah gue basah nih, basah kuyup nih, kan gue pengen gak masuk sekolah gitu kan ya misalnya. Tapi ternyata 20 tahun ke depan itu bisa menjadi pengalaman yang berharga. Entah ya, setelah 20 tahun kan pengalamannya mulai dari mungkin crash sama orang tua, marah sama orang tua, kesel sama orang tua. Nah, di situ kayak akhirnya kita berpikir, kok gue bisa sih marah sama orang tua? Pas nginget-nginget lagi, ya Allah dulu gue inget banget nih sama ibu gue, hujan-hujanan di sekolah, pas mau berangkat sekolah, ibu gue bela-belain apa nggak pakai jas hujan biar gue nggak basah. Jadi karena kita punya jas hujan satu misalkan gitu kan, itu pengalaman yang sangat menarik gitu kan, itu pengalaman sangat berharga untuk kita tahu eh, keberhargaan diri kita dan keberhargaan orang lain. Itu refleksi sederhana ya, untuk mencoba akhirnya, oh gue harus kenal nih sama diri kita, kayak sama diri gue, kayak ternyata oh, orang-orang tuh banyak yang sayang sama gue, dan orang-orang yang benci sama kita belum tentu dia benci sama kita, tapi dia selalu ada rasa sayang kepada diri kita. Itu aku mikirnya gitu, pertama tentang refleksi diri. Yang kedua tadi, belajar mendengarkan, akhirnya komunikasi terbuka. Hal yang bukan paling sering sih, cuman hal yang
biasanya terjadi adalah kesalahan dalam eh, menangkap informasi karena kita nggak mau ngomong. Kan kita kadang gengsi ya, ngomong aja gengsi loh. Apalagi ngomong 4 kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih, permisi. Iya, itu aja kita susah sekali. Sangat susah. Tapi itu menjadi hal yang harus kita apa ya? Harus kita pelajari dari sekarang gitu. Karena komunikasi terbuka itu penting untuk kita tahu tentang diri kita kayak maaf gue mau minta tolong dong gitu. Gue ternyata nggak bisa nih ngerjain soal ini gitu. Lu bisa ajarin gue nggak? Gue pengen belajar juga biar gue bisa. Nah, itu kan bagian dari dia pengen kenal tentang diri kamu kayak sorry banget ya kemarin gue nggak bisa ikut kumpul soalnya gue ngerjain tugas banyak dan ternyata apa deadline-nya besok pagi banget gitu kan, jadi gue minta maaf banget ya nggak bisa ikut ngumpul, bukan gue sombong atau apa, tapi emang gue nggak bisa ngumpul. Kayak apalagi permisi ya, kayak misalkan ada gimana mau tanya jalan gitu kan, bang lu tau nggak rumah alamat ini di mana dah gitu kan. Lebih enak kayak maaf pak permisi saya mau nanya gitu kan. Nah itu belajar dengan komunikasi terbuka itu biar orang-orang nggak salah sangka. Dulu aku pernah salah tangkap, nggak tahu itu di akunya yang nggak punya adab atau emang orangnya yang mungkin nggak biasa ya lihat. Jadi aku nanya jalan di Kebumen Klirong, inget banget nih aku di Klirong. Itu di bengkel aku nanya ke arah mercusuar. Tahu mercusuar ya? Buat tanggulangin ya. Tanggulangin. Terus aku belum pernah ke sana. Itu kayak 5 tahun yang lalu dah. 5 atau 6 tahun yang lalu dah. Nanya. Kan naik motor di pengkolan ada bengkel. Terus berhenti di depan bengkel. Bang, maaf bang, mau nanya bang. Ini udah pakai maaf. Gitu. Bang, mau nanya arah ke Tanggulangin, arah ke mercusuar tuh kemana ya? Gitu. Dia diem, ngeliatin gini. Kenapa? Kan bingung ya aku ya kayak, kenapa dah ini orang? Udah. Pakai bahasa Jawa, ngapunten mas, badai tanglet gitu kan. Halus banget. Nah, terus dia bilang gini. Ini pakai bahasa Indonesia langsung ya. Mas, kalau kamu mau nanya, matiin dulu motornya, digituin. Pakai bahasa Jawa tapi, Mas, kowe iki nek garep takon, pateni dhisik motore. Rondo adep kowe ya digituin. Terus ada matiin. Ngulangin dari awal. Ya. Mas, ini mas, maaf mas, ini mau nanya arah mercusuar kemana ya? Nah gitu kan. Nih kamu lurus aja ke sana, baru gitu kayak, oh ternyata komunikasi sederhana itu aja bisa bikin berantem gitu kan. Bisa bikin berantem. Nah, itu kan akhirnya bentuk dari cara kita mencoba mengenali diri dengan membaca situasi-situasi di lingkungan sekitar kita. Gitu, biar orang-orang nggak salah tangkap, kita juga nggak salah nerima, kayak gitu. Dengan cara mendengarkan ya. Terus selanjutnya adalah mendengarkan masukan orang lain. Ya, buka pikiran kamu selebar-lebarnya bahwa kamu juga orang yang masih dalam tahap belajar. Biar kamu ngerti bahwa itu adalah situasi kamu sedang belajar, bukan sedang menjadi orang yang sok pintar. Walaupun kamu tahu gitu. Jadi kebetulan aku kan pernah dikirim ke beberapa daerah gitu kan. Masih di Jawa sih, emang belum go Indonesia banget, go nasional. Masih go Jawa gitu, go Pulau Jawa. Itu ternyata sangat penting ya gitu kan. Untuk kayak apa sih tadi terbuka apa sih, dengerin masukan, menerima kayak, belajar. Bahkan kayak kadang aku selalu berpikir gini,
sesederhananya 1 tambah 1 kita semua tahu, ya nggak? 2 kan, nggak mungkin 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Kalau main logika matematika 1 tambah 1 adalah 2, logika matematika. Eh, tapi ketika kita sampai tempat baru, aku selalu bilang, wah, aku adalah orang yang paling bodoh dan orang yang paling pintar adalah warga lokal. Tanyain lagi, Pak, 1 tambah 1 itu berapa? Kayak, oh, kebudayaan di sini tuh gimana sih? Kalau Lebaran gimana? Sholat Idul Fitrinya di mana? Kalau di sini sholat Idul Fitri itu gimana sih? Terus eh, nanam nanam padi itu gimana sih? Walaupun kan kita sering nanam padi juga ya di kampung ya. Ngeliat orang nanam padi kan tahu ya, gitu kan. Tapi kan kayak kita pendatang baru, ya anggap aja kita nggak tahu gitu kan. Kayak, Pak, saya mau belajar nanam padi dong. Nah itu kan akhirnya eh, kita mau jadi orang yang pembelajar untuk terus belajar, mau terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Nah gitu, sampai akhirnya kita mau mendengarkan masukan-masukan dari orang lain, dan orang lain pun akan cenderung menerima kita sebagai orang pembelajar, dan mereka akan menerima kita dengan sangat terbuka. Itulah cara sederhana yang aku pikir mampu membantu kita mengenal diri kita. Tapi yang paling penting adalah satu, refleksi diri. Itu bagian dari kenal diri kamu dengan cara yang paling sederhana. Dan kamu harus ingat bahwa kenal dengan cara paling sederhana adalah cara yang paling tidak sederhana. Gitu dong. Ya, betul. Proses refleksi diri itu tidak sehari selesai. Sesuatu hal yang berkaitan dengan diri kita, tidak seperti tadi aku bilang matematika 1 tambah 1 2. Tapi proses, atau seperti dokter yang kamu misalkan, ini bukan mengerdilkan profesi dokter ya, tapi kayak misalkan, Pak dokter, saya sakit pilek gitu, dikasih obat 3 hari bisa sembuh gitu kan. Berarti kan dokternya keren tuh, bisa ngasih obat yang tepat gitu kan. Nah, tapi proses mengenali diri kita ini proses panjang sekali, karena kita harus mengenali diri kita kembali setiap harinya, setiap hari. Kayak misalnya, maka sebenarnya waktu paling enak itu buat refleksi itu ketika kita mau tidur. Kayak setiap hari ya, setiap hari kayak, gue hari ini udah ngapain ya gitu. Oh, gue tadi merasakan hal senang apa ya. Oh, kok gue bisa senang banget sih. Misalkan kalau kita hari ini, kok gue sedih banget ya, apa yang gue sedihin. Oh, ini. Nah itu kan bagian dari, ya, betul, journaling itu bagian dari mengenal diri kita yang paling paling enak kali ya. Bukan paling mudah, tapi kan paling mudah, setiap orang beda-beda ya. Cuman menurutku itu yang paling enak untuk kita lakukan, kayak sebelum tidur kan jam-jam overthinking kan, jam 10 tuh. Nah, daripada kita menghabiskan tenaga kita untuk sesuatu yang mungkin tidak terjadi, mending kayak memikirkan untuk sesuatu yang sudah terjadi sama kita sehari itu. Gitu sih. Betul. Amin. Ya.
kita kita akan sering ngobrol ya kayak gitu.